يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي زاد الإيمان للمؤمنين بتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كامل الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Jamaah Jumat yang insyaallah Allah rahmati dan Allah berkahi, yang insyaallah Allah muliakan, puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, hidayah, Islam dan fisik yang sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang insyaallah sampai kepada kita hingga kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabatnya yang disebut-sebut ketika bersama sahabat orang-orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada jamaah seluruhnya, khusus untuk diri khatib dan jamaah pada umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Khatib mengajak kita semua agar terus meningkatkan ketakwaan kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, agar Allah selalu meridhai kita dalam keadaan kita iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan seorang mukmin, seorang muslim yang sejati, seorang yang telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zadatum iman, bertambah keimanannya, bergetar hatinya ketika dibacakan ayat suci Al-Quran kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka mendengarnya.
Inilah satu keadaan seorang mukmin sejati. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, ketika mendengar ayat Al-Quran, maka bergetar hatinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang sebaliknya. Orang yang ketika disebut Al-Quran, orang yang ketika dibacakan Al-Quran, maka dia malah menjauh, maka dia malah berpaling dari ayat suci Al-Quran. Maka laknat Allah Subhanahu wa ta'ala akan sampai kepada orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar Al-Quran dan selalu ingin lebih dalam untuk mempelajari Al-Quran tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutip Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan bahwa maksud dari bertambahnya keimanan seseorang manakala dibacakan ayat Al-Quran tidak lain karena membenarkan apa yang didengarnya itu. Orang munafik sendiri tidak akan merasakan getaran di hatinya saat asma Allah ayat-ayatnya dibacakan. Itu perbedaan ketika orang mukmin dan orang kafir ketika dibacakan Al-Quran. Maka orang mukmin tadi disampaikan bergetar hatinya, bertambah keimanannya ketika Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Tetapi orang-orang kafir acuh, tidak peduli, biasa saja, tidak ada getaran sama sekali, tidak ada magnet sama sekali ketika Al-Quran itu dibacakan. Bagaimana ketika seseorang membaca Al-Quran, maka kadangkala kita menangis, kadangkala jatuh air mata kita, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan inilah salah satu tanda Allah mencintai kita. Allah menggolongkan kita orang-orang yang beriman. Allah menggolongkan kita orang-orang yang ketika disebut ayat Al-Quran maka bertambahlah keimanannya. Ini salah satu yang sangat patut kita syukuri, jamaah Jumat yang insya Allah Allah rahmati dan Allah berkahi. Dalam pandangan lain, masih menurut Imam At-Tabari, bertambahnya keimanan dimaksud adalah bertambahnya ketakutan kepada Allah. Demikian inilah memang sifat dari orang yang beriman, sehingga semakin ia membaca atau mendengarkan Al-Quran, kian tebal pula keimanannya dan tetap pula sifatnya. Hal yang sampaikan juga Imam Al-Qurtubi, menurutnya maksud dari bertambahnya iman adalah iman saat itu bertambah atas iman sebelumnya, yaitu bertambah luasnya dadanya dengan semakin banyak ayat yang dibacakan atau didengarnya. Sebab makna pokok dari iman sendiri adalah membenarkan. Menurut Syekh Nawawi, jika rasa pembenaran itu kurang, berarti ragu, sementara tidak sah iman seseorang itu. Jika mereka ragu dengan keimanan, maka tidak sah keimanan itu yang diliputi keraguan-raguan. Jamaah Jumat yang insyaallah Allah rahmati dan Allah berkahi, iman juga mengalami naik turun, yazid wala yanqus. Kadang naik, kadang turun. Naiknya karena bertambah pula keimanan karena melakukan ketaatan, dan turun ketika mereka melakukan kemaksiatan atau menjauhi Al-Quran. Ketika Al-Quran, seseorang mempelajari Al-Quran, maka naik, maka motivasi mereka menaik, maka ini tanda keimanan mereka menaik. Karena suatu orang yang mempelajari Al-Quran, maka Allah akan tunjukkan jalan kemudahan bagi dia. Ketika seorang jauh dari Al-Quran, ketika seorang jauh dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertambah pula noda-noda kemaksiatan, bertambah pula noda-noda kemunduran iman dari dirinya karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa bertambahnya iman itu manakala kita mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya dan memujinya. Sementara itu iman berkurang kala kita melupakan amalan-amalan tersebut. Di antara cara atau memperkuat iman tidak lain adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Nawawi menegaskan bahwa membaca Al-Quran atau berzikir merupakan salah satu cabang dari zikir, salah satu cabang dari keimanan. Untuk mempertegas hal tersebut, Syekh Nawawi mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, yang artinya
manusia yang paling menghamba kepada Allah, beribadah adalah yang paling banyak di antara mereka dalam mendaras Al-Quran atau membaca, memperdalam Al-Quran. Jamaah Jumat yang insya Allah rahmati dan Allah berkahi. Oleh karena itu, mari kita semua membaca Al-Quran. Mari kita sama banyak-banyak membaca Al-Quran. Insya Allah kita semua niscaya diperkuatkan imannya, ditambahkan rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkannya amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkannya kita dari sifat kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, seorang yang kurus kecil, sampai-sampai ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain, tetapi dia adalah penghafal Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau ada orang yang lebih tahu dari dia, kalau ada orang yang lebih tahu bagaimana Al-Quran itu dan bagaimana keadaan Al-Quran itu turun, aku akan belajar kepadanya. Pada suatu saat ketika berkumpul para sahabat, lalu sahabat lain bertanya, siapakah di antara kalian yang berani menyuarakan Al-Quran kepada kaum kafir Quraisy? Karena kaum kafir Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran. Dan dengan lantangnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya yang akan membacakan Al-Quran di tengah-tengah mereka. Tetapi para sahabat yang lain mengatakan, jangan, yang lain saja. Kenapa? Karena mereka takut Abdullah bin Mas'ud dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Bagaimana keadaan tubuhnya yang kecil, sampai-sampai dua kakinya yang kurus, dilarang oleh sahabat Nabi yang lain. Tapi dengan tekad dan keimanan beliau Abdullah bin Mas'ud, maka beliau putuskan bahwa saya yang akan membacakan Al-Quran di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Keesokan paginya menjelang duha, maka datanglah Abdullah bin Mas'ud ke tengah-tengah kaum kafir Quraisy dan langsung membacakan Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Mereka terkesima dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud yang begitu merdu, yang menggetarkan hati, sampai-sampai mereka berkata, apakah ini? Apa yang mereka bacakan? Sampai-sampai mereka berpikir, sampai mereka merenung, begitu mustajab, begitu ajaibnya Al-Quran. Tetapi mereka terburu sadar, ini adalah ayat yang dibawakan Muhammad yang mereka benci. Padahal mereka tahu, hati mereka bertanya, hati mereka merasakan begitu nikmatnya mendengar bacaan Al-Quran. Ketika saat itu bangunlah kaum kafir Quraisy dan mulailah mereka menganiaya Abdullah bin Mas'ud. Tapi dengan keteguhan hati dan keimanan yang besar Abdullah bin Mas'ud, beliau tetap membacakan Al-Quran sampai akhir. Ketika dia pulang, maka didapati Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan babak belur, dihajar, dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tegas beliau, kalau besok saya disuruh untuk membacakan lagi ayat Al-Quran kepada kaum kafir Quraisy, maka saya akan hadir dan membacakan lagi kepada mereka di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Beginilah keadaan sahabat Nabi yang luar biasa. Walaupun dalam keadaan babak belur, dianiaya, dipukul, dihantam oleh kaum kafir Quraisy, tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud dengan tegar, dengan keimanan yang berbicara, demi Allah saya akan datang kepada mereka untuk membacakan besok lagi kalau diperkenankan. Keimanan yang luar biasa sahabat Nabi yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang tahu letak Al-Quran kapan diturunkan dan bagaimana keadaan ketika Al-Quran itu diturunkan. Ini adalah salah satu contoh untuk kita agar kita menteladani sahabat-sahabat Nabi. Salah satunya sahabat Abdullah bin Mas'ud yang luar biasa keimanannya ketika mereka berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Mudah-mudahan Allah selalu meningkatkan keimanan kita, Allah menambahkan keimanan kita, Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar Al-Quran. Jangan malu dengan usia kita yang sudah tua, karena Allah tidak melihat umur, karena Allah tidak melihat
siapa yang membaca, tapi siapa yang mau untuk belajar Al-Quran, siapa yang mau untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Banyak orang yang sudah tua, banyak contoh orang yang sudah lanjut usia bisa menghafal Al-Quran. Allah sudah mengatakan, Al-Quran itu sudah kami mudahkan. Siapa yang mau membacanya, siapa yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Sudah banyak contoh dalam pandangan kita orang-orang yang dalam keadaan zahir, orang ini berkebutuhan khusus, berbicara saja susah, berjalan saja susah, otaknya maaf tidak seperti kita yang Allah titipkan normal, tapi dia bisa membaca Al-Quran, tapi dia bisa menghafal Al-Quran sepenuhnya, lengkap dengan artinya, dengan nomor ayatnya, dengan letaknya. Masya Allah, ini Al-Quran yang Allah mudahkan. Allah juga mengatakan Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat untuk kita. Siapa yang mau sedang dalam keadaan gundah gulana, terserang penyakit, mendekat dengan Al-Quran. Solusinya ada di Al-Quran. Mari sama-sama kita mendekat dengan Al-Quran. Jangan sepertinya bukan Al-Quran, bukan kita yang gak mau dekat dengan Al-Quran, kita yang gak mau bersama Al-Quran. Sepertinya waktu kita habis untuk bekerja bertahun-tahun, tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Mari kita sisihkan untuk membaca Al-Quran. Mari kita untuk belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Sebelum nyawa kita diambil oleh sebab Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan itu terus ada dan selalu ada. Mari mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan untuk belajar Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu was-sami'ul alim wastaghfirullahal azim wa lakum wazidakum wal muslimina muslimat fa ya ibadallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafil wal ikhtiram. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi usia kita yang masih tersisa sedikit lagi. Mudah-mudahan Allah berkahkan, limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak-anak yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah, yang orang-orang yang selalu mendawamkan Al-Quran, termasuk yang hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dan kelak kita menjadi syafaat, mendapatkan syafaat Al-Quran yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Kelak mendapatkan syafaat Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zawwin akhlaqana bi akhlaqil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika
bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya Maula innaka antat tawwabur rahim. Aqimus salat.